Aqidatul Awam, setelah itu kemudian Jala'ul Afham, lalu kemudian Al-Husunul Hamidiyah, lalu kemudian dimatangkan dalam Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, sehingga apapun yang datang, ulama Imam Abul Hasan Al-Ash'ari beserta para ulama mazhab Ash'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyun sudah membuat benteng sifat 20. Hari ini banyak orang yang menyerang. Kenapa membatasi sifat Allah hanya 20 saja? Sifat 20 bukan batasan. Sifat 20 adalah sebagai tameng. Siapapun yang ingin menyerang akidah Islam, maka 20 sifat ini sudah cukup untuk sebagai benteng. Sekarang anak-anak muda kita diajarkan tentang filsafat dari Jerman yang dikembangkan oleh seorang bernama Nietzsche. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Maka dengan satu sifat menurut akidah Asy'ari sudah terbantahkan. Hanya dengan satu sifat, yaitu sifat baqa. Karena baqa artinya tidak mati, tidak berakhir. Maka dengan satu sifat itu sudah terbantah Nietzsche. Dan Nietzsche itu mohon maaf meninggalnya dalam keadaan gila setelah kena penyakit sipilis, penyakit kelamin. Tapi filsafat itu digemari oleh anak-anak muda sekarang. Lalu kemudian ketika ada orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, Maryam adalah Tuhan, dengan satu sifat terbantahkan, yaitu dengan sifat qidam, wujud qidam. Qidam tidak berawal, Nabi Isa berawal, Maryam berawal, maka dia bukan Tuhan. Cukup dengan satu perisai, maka terbantahkan aliran-aliran modern. Adapun orang yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas arsy, dimaknainya makna istawa itu adalah al-istiqrar wal julus. Al-istiqrar duduk menetap, wal julus duduk di atas arsy. Terbantahkan dengan sifat 20, yaitu dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Karena kalau dikatakan istawa 'alal arsy kastiwa'i ana, seperti duduknya Abdul Somad di atas arsy, sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada orang-orang yang begitu pandainya ketika memahami la takhaf innaka antal a'la. Ketika Nabi Musa alaihissalam memegang tongkat, lalu tongkatnya itu fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah tongkat itu menjadi ular. Lalu kemudian apa kata Allah kepada Nabi Musa? La takhaf, jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la, engkau adalah a'la. A'la di situ diartikan sebagai al-musta'li, yang menguasai tongkat. Walaupun tongkatmu sudah menjadi ular, kau tetap menguasainya. Tapi begitu membaca ayat sabbih isma rabbikal a'la, diartikan Allah a'la, duduk di atas arsy. Baru saja saya dapat WhatsApp judul pengajian di salah satu masjid, saya tunjukkan biar supaya jangan ada dusta di antara kita. Pengajian masjid habis maghrib nanti, judulnya Allah di atas langit. Allah di atas langit. Lalu disampaikan sabbih isma rabbikal a'la, Allah di atas. Padahal kata Imam Tahawi, Allah munazzahun anil jihadis sitti, Allah suci dari 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sekarang itu yang diajarkan. Allah di atas, yusharu bil yad, bisa ditunjuk dengan tangan, terbantahkan dengan satu sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi adik-adik sekalian, anggaplah Abdul Somad bukan sebagai tamu, sebagai kakak kelas senior lebih sedikit aja, karena kebetulan lebih dulu lahir saja. Nah, jadi bahwa semakin tekun wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudratul ilmun hayat sama basar kalam. Ada pula Mu'tazilah mengatakan Allah yang menciptakan manusia, setelah itu Allah pun tidak tahu secara detail. Sebagaimana pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, maka pabrik spidol tidak tahu di mana spidol itu berada. Pabrik mikrofon, setelah mikrofon diciptakan, dia tidak tahu ternyata mikrofon ini berada di rumah tuan guru. Maka dibantah oleh sifat 20, alimun. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Jadi kalau matang sifat 20 itu dari aliran-aliran sesat zaman dulu sampai akhir zaman, insya Allah menjadi benteng dan tameng. Jadi yang pertama ingin Abdul Somad sampaikan adalah dalami sanad, dari mulai sanad ilmu lughah masuk kepada ilmu akidah, sanad dalam bidang fikih, hadis dan tafsir. Lalu kemudian yang kedua adalah perkuat akidah, karena dalam Islam la in asyrakta, kalau engkau syirik la yahbatanna amaluka, maka hilanglah segala amalmu, tak ada gunanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalmu yang baik-baik dulu ditunjukkan, lalu kemudian amal itu menjadi habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Yang ketiga adalah nanti adik-adik akan pulang ke kampung halaman, sebagaimana Abdul Somad dulu pulang ke kampung halaman. Cerdaskanlah umat dengan mengajar spesialisasi di bidang tertentu. Kalau kebetulan adik-adik suka hadis, maka di masjid itu pilih satu malam khusus, apakah malam Kamis atau malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Ahad atau subuh, mulailah dari kitab Arba'in Nawawi. Khatam Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Khatam Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Khatam Al-Azkar, lalu kemudian pindah ke Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari, lalu kemudian Sahih Bukhari. Khatam Sahih Bukhari, pindah ke Sahih Muslim. Menjadi punya kepercayaan diri kalau pernah membacakan kitab-kitab itu kepada Tuan Guru. Manfaatkan kesempatan, ambil Arba'in, ambil Riyadhus Shalihin, ambil matan-matan kitab, bacakan kepada Tuan Guru. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'ta qara'a 'alaika faqul haddatsana, wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Hari ini banyak orang hanya belajar bahasa Arab, lalu kemudian ketika ditanya apa beda haddatsana dengan akhbarana, dia buka kamus. Haddatsana telah menceritakan kepada kami, akhbarana telah mengkhabarkan kepada kami. Padahal ini bukan ilmu bahasa, ini adalah ilmu mustalah. Ilmu mustalah tak sama dengan ilmu bahasa. Sama seperti guru bahasa Inggris mengatakan, can you help me? Bisakah kau menolong